Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk terus subscribe dan like dan share video di channel Investor Logis. Oke teman-teman, hari ini saya membawa kabar gembira dari Bursa Dunia karena setelah saya baca dan saya analisis, ternyata sebentar lagi tampaknya akan ada penguatan di saham ya, di pasar saham dunia seluruhnya. Karena apa? Karena berbagai dunia yang sedang mengalami konflik saat ini seperti Amerika dan China, konflik perang dagang, Rusia dan Ukraina, dan India dan Pakistan yang terbaru, itu sudah menunjukkan titik damai ya, karena mereka bersedia untuk rekonsiliasi dan berdamai ya. Nah, di sini kita bisa baca informasinya. Nah, ini berita terbaru ya, 12 Mei 2025 dari CNBC, AS dan Cina tunda perang tarif, saham teknologi global menghijau. Nah, jadi karena kita bursa Indonesia tutup karena hari libur Waisak, tapi bursa dunia tetap buka ya, karena bursa dunia nggak hari Waisak juga gitu. Nah, kalian bisa baca berita-beritanya di sumber-sumber berita yang terbaru dan di YouTube juga masuk ke berita internasional aja tinggal. Nah, ini saham-saham di bursa dunia hijau ya, menghijau semua ya, karena sentimen ini karena Amerika dan Cina sudah bertemu di Swiss di Jenewa ya Jenewa Swiss mereka saling apa ya rapat lah intinya rapat untuk menentukan perang dagang ini nggak bisa diginiin terus karena mereka sama-sama rugi jadi sama-sama bonyok ya gak ada yang untung jadi lebih bagus kita damai-damai aja. Nah jadi kalau situasi dunia damai-damai aja ini yang paling disukai dengan bursa saham maka harga saham akan terbang ya kawan-kawan ya. Kalau harga saham-saham akan terbang, dunia damai, pasti harga emas akan turun. Kenapa? Karena kayak gitu? Karena emas itu adalah aset safe haven ketika situasi dunia sedang bergejolak ya. Jadi begitu dunia sedang nggak jelas nih kan ada perang di mana-mana gitu kan, investor tarik uangnya kemudian beli emas. Jadi harga emas naik. Begitu situasi udah damai, investor jual emasnya masuk lagi ke pasar saham. Rata-rata seperti itu ya. Nah nanti kita lihat faktanya di Stockbit ya. Nah, kalian bisa baca-baca beritanya. Nah, ini nanti hari Rabu bursa buka sepertinya saham-saham teknologi di Indonesia akan mengalami kenaikan ya, karena di bursa Amerika juga seperti itu gitu. Kita bisa baca beritanya di sini. Nah, ini lagi. Top Trump dan Xi Jinping deal perang dagang AS Cina pasar Asia pesta. Nah, kalian bisa baca beritanya ya. Pasar Asia Pasifik naik pada pembukaan Senin 12 Mei 2025. Optimisme bahwa ketegangan perang antara Amerika Serikat dan Cina akan mereda muncul setelah pembicaraan kedua negara itu di Swiss selama akhir pekan. Nah, jadi tadi saya sudah tonton YouTube terbarunya juga ya. Jadi perwakilan dari Amerika sudah menyampaikan konferensi persnya, bahwasanya akan terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan kedua negara gitu. Nah, di sisi lain, konflik antara Rusia dan Ukraina juga sudah mulai menunjukkan titik damai ya. Nah, ini Trump desak Rusia dan Ukraina berdamai, Zelensky siap temui Putin. Nah, jadi si Putin sudah mengatakan bahwasanya dia siap untuk konsolidasi dan berdamai dengan Ukraina ya. Kalaupun nggak berdamai, dia akan aksi berhenti dulu perangnya. Apa bahasanya itu? Gencatan senjata dulu ya. Gencatan senjata dulu. Nah, ini. Kalian bisa baca beritanya. Nah, kemudian konflik yang lainnya ada di Asia ya, antara India dan Pakistan. Nah, konflik ini juga sebentar lagi akan mempertemukan titik damai ya, titik damai karena mereka sudah mau eh, bernegosiasi ya antara India dan Pakistan gimana nih supaya kita nggak bonyok dua-dua, lebih bagus kita temenan aja gitu. Nah, jadi dari tiga kutub ini masing-masing sudah menunjukkan titik perdamaian ya. Jadi begitu situasinya kondusif, maka pasar saham akan terbang ya, akan terbang. Jadi untuk investor saham kalian harus bersabar ya, yang lagi floating loss kalian harus bersabar, jangan jual dulu sahamnya. Nanti harga saham ini sebentar lagi akan terbang ya. Ini sudah terbukti. Nah ini kalian baca dari laporannya Tempo nih. Harga emas dunia turun dipicu The Fed dan damai India Pakistan. Nah, jadi begitu seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, saya yang murid-murid saya di kelas ini udah pada tahu nih. Karena saya udah jelasin konsep ini. Begitu situasi mau perang, saham naik, emas naik. Begitu situasi udah mulai damai, saham yang naik, emas yang turun. Nah, ini kita cek kondisi nyatanya, kita pergi ke market global ya, kita cek
Global Index. Nah, kalian bisa lihat ini bursa dunia semuanya menghijau ya. Cuman bursa apa ini, Dow Jones Industrial Average yang merah itu pun cuma 0,29%. Nah, ini bursa kan bursa Amerika kan bukanya jam 9 malam nih. Jadi ini baru buka perdagangan hari Selasa kan nanti hari perdagangan hari Senin kan. Nah, nanti akan naik lagi nih ya saya rasa ya. Jadi bursa dunia naik, S&P naik 2,5%, kemudian pokoknya bursa dunia hijau semua lah ya kan. Nikkei, S&P 500, DAX Jerman, FTSE, Kuala Lumpur, Singapura, Shanghai, Kospi, Hang Seng, CAC 40 indeksnya merah, hijau semua ya, menghijau. Ini adalah dampak respon positif dari aksi negosiasi tersebut. Memang yang paling inti adalah Amerika sama Cina ya, karena mereka dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Jadi kalau mereka berantem memang dampaknya kemana-mana gitu. Nah, kita bisa lihat di sini harga komoditas. Nah, kita lihat ini SAU ya. Ini kode untuk komoditas emas ya, gold ya. Nah, gold turun 3% hari ini ya. Gold turun 3%, oil naik 3%, kemudian Brent naik 3%, aluminium naik ya. Jadi emas turun ya, ini turun cukup dalam ini, turun 3%. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, emas akan turun. Nah, kalau emas turun, perang mereda, tambah satu lagi sebetulnya biar komplit. Apa itu? Supaya saham terbang. Coba, ada yang tahu nggak? Apa itu? Suku bunga. Kalau suku bunga diturunin sama The Fed, otomatis bank sentral dunia ngikut. BI pun ngikut. Kalau BI turun suku bunga, saham-saham akan terbang ya. Jadi kita sabar aja. Pelan-pelan dia. Gejala satu, negara-negara yang perang sudah mulai menunjukkan titik damai. Kemudian ciri-ciri kedua, The Fed nggak naikin suku bunga. Kan pengumuman terbarunya dia tetap aja kan, 4,5% kalau saya nggak salah. Tetap aja kan suku bunga tetap. Kemudian harga emas turun. Nah, itu ciri-cirinya saham akan terbang sebentar lagi. Gitu. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup untuk video ini. Kita lihat saja nanti bagaimana situasi market di hari Rabu, tanggal 14 Mei. Openingnya nanti gimana. Saya rasa akan pulih ya, dan naik kenceng. Oke, thank you. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe channel YouTube Investor Logis, dan klik like, share, dan komentar ya. Untuk kalian yang punya pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Thank you. Bye. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham Investor Logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.